Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2916 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang hari-hari terakhir di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, perhatikan di ayat kedua dan ayat 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia ini hancur, Tuhan memberikan meterai kepada hamba-hambanya atau orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Mereka mendapat tanda meterai itu. Amin. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya sebelum akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, tanda meterai ini adalah tanda kepemilikan bahwa saudara dan saya yang menerima tanda meterai itu adalah milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya mungkin orang sederhana. Mungkin kita juga tidak memiliki akademik
tidak sekolah tinggi, tetapi yang membanggakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu satu kebanggaan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan, diberi tanda, yaitu meterai. Meterai Allah, kata firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tanda meterai itu bicara tentang keaslian. Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, asli milik Tuhan, asli anak-anak Tuhan. Amin. Makanya orang-orang yang asli, dia tidak mencari pencitraan, saudara. Dia tidak perlu validasi. Orang-orang yang asli, mereka teruji. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman. Amin. Mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu orang-orang yang milik Tuhan. Sebagai tanda keasliannya, Roh Kudus ada dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dimeteraikan adalah tanda bahwa saudara dan saya adalah milik surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari mendengar Injil, mendengar kebenaran, ketika kita percaya, kita langsung ditandai dengan meterai Allah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pada pemberitaan Injil adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Langsung distempel. Stempelnya apa? Roh Kudus ada di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara perhatikan, ada 144.000 orang yang mendapatkan tanda meterai itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari 12 suku Israel. Masing-masing suku ada 12.000 orang yang menerima meterai itu. Saudara nanti baca sendiri di ayat 4 sampai ayat 8. Siapa mereka, saudara? Mereka adalah orang asli Israel. Coba saudara lihat di dalam Roma 11 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan apa? Akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saudara, mereka yang diselamatkan menerima meterai dari 12 suku Israel itu adalah mereka orang-orang Israel asli yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana dikatakan penebus, artinya mereka percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang dimeteraikan Allah dari 12 suku Israel itu adalah orang asli Israel yang tidak hidup dalam dosa. Mereka orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Mereka mendapatkan meterai itu. Amin. Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, sehingga terus membawa mereka ke jalan yang benar, yang menuju pada kehidupan kekal, yang hanya kita dapat
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Mungkin saudara berpikir, loh kalau cuma 144.000 orang, sementara orang Kristen di dunia di tahun ini saja sudah berapa miliar. Berarti hanya sedikit yang diselamatkan. Hanya orang Israel kah Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara, 144.000 orang ini dipilih, dimeteraikan. Mereka adalah orang asli Israel yang tidak terkamiri dengan ajaran-ajaran sesat, yang tidak berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka orang Israel asli, 12 suku Israel. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Lalu kita, orang-orang yang non-Yahudi, yang bukan orang Israel, bagaimana nasib kita Pak Pendeta? Berarti kita nggak selamat dong kalau gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 9. Firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Saudara, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan kita orang yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel? Apakah kita bisa selamat? Bisa, saudara. Firman Tuhan ini menjelaskan. Setelah 144.000 orang dari bangsa Israel asli yang dimeteraikan, saudara, ayat 9 ini menjelaskan bahwa bukan hanya 144.000 orang yang diselamatkan, tapi semua suku bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya, kita semua orang percaya. Kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, konsep keselamatan perjanjian lama ya hanya satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau selamat dalam konteks perjanjian lama, ya mereka harus mengakui bangsa pilihan Tuhan dan bergabung. Mereka harus ada di pihak orang Israel pada saat itu kalau mau selamat. Saudara, karena kekerasan hati, kebebalan bangsa Israel, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak lagi hanya untuk satu bangsa, tapi terbuka untuk semua suku bangsa, semua bahasa di muka bumi ini. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bukan orang Yahudi, bukan dari bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa di sini ada segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih. Amin. Saudara, jubah putih ini adalah lambang kesucian, lambang kemenangan. Amin. Orang-orang dari segala suku bangsa, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang tertumpah di tiang salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Saudara, kita yang berdosa, kita sudah disucikan. Amin. Kita yang tadinya tidak layak, kita dilayakkan. Oh haleluya. Kita memakai jubah putih yang diberikan oleh
anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Artinya mereka yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan menyambut Yesus Kristus. Mereka akan berada di mana Yesus Kristus ada. Mereka juga berada di sana. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang sekarang ini keliru, saudara. Banyak orang berpikir bahwa konsep keselamatan itu masih sama seperti dengan konteks perjanjian lama. Makanya banyak juga sekarang orang-orang Kristen tetapi kehidupan mereka ala-ala orang Yahudi. Padahal nanti, satu hari nanti, kita dari segala suku bangsa, kita akan berdiri di atas suku kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus berbangga, saudara, dengan siapa kita, dari suku mana kita. Nggak usah ke ala-ala Yahudi, saudara. Jangan sampai saudara dari suku Minahasa, tapi saudara memungkiri asal-usul saudara. Saudara jadi sama seperti dengan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cukup memberkati. Kita bersyukur bahwa keselamatan itu berasal dari Israel, tapi kita harus berdiri di atas suku kita sendiri. Nggak usah kita ala-ala Yahudi. Saudara, saya juga belajar, bahkan beberapa kali jadi pembicara tentang Israel, saudara. Tapi tidak seperti dengan yang lain. Saudara, ibadahnya sudah seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, sudah seperti dengan orang-orang Farisi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki identitas yang jelas. Amin. Kita boleh, saudara, dari berbagai macam suku, tetapi arah kita, penyembahan kita tetap kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang dari segala suku bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara mau dari suku terpencil, ada di pedalaman sekalipun, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, saudara dimeteraikan menjadi milik Kristus Yesus Tuhan yang nantinya mendapatkan keselamatan kekal. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya. Tandanya, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagai tanda meterai, tanda kepemilikan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Mereka adalah orang-orang asli Israel dari 12 suku Israel. Mereka mewakili 12 suku Israel, masing-masing 12.000 orang. Mereka adalah orang Israel asli yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendapat meterai, yaitu Roh Kudus, tanda kepemilikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaannya yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana dengan kita, orang-orang non-Yahudi yang bukan orang Israel. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dari segala suku bangsa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya, kita dikuduskan, kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.